Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi. Melalui pembelajaran ini, kalian akan belajar menemukan gagasan utama sebuah paragraf dan membedakannya dengan informasi pendukung. Kemampuan ini sangat penting agar kalian dapat memahami isi bacaan secara lebih mudah dan tepat. Mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang kalian lihat? Mungkin kalian melihat sebuah pantai yang indah, air laut yang jernih, pepohonan yang hijau, atau suasana yang menenangkan. Sekarang, pikirkan bagaimana cara kalian menggambarkan tempat tersebut kepada teman-teman yang belum pernah melihatnya. Ketika kita mendeskripsikan suatu tempat, pasti ada informasi yang paling penting sebagai inti pembahasan. Setelah itu, kita menambahkan berbagai rincian agar gambaran tempat tersebut menjadi lebih jelas. Nah, inti pembahasan itulah yang disebut ide pokok. Sedangkan rincian-rinciannya disebut ide pendukung. Sebelum membahas ide pokok, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, bahkan merasakan objek yang dijelaskan. Ciri-ciri teks deskripsi antara lain menggambarkan objek secara jelas, menggunakan panca indera, banyak menggunakan kata sifat, serta berisi uraian yang rinci. Objek yang dideskripsikan dapat berupa tempat, orang, hewan, benda, maupun suasana. Sekarang kita masuk pada materi ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok menjadi pusat informasi yang kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Biasanya ide pokok terletak pada awal paragraf, tetapi ada juga ide pokok yang berada pada akhir paragraf atau bahkan kedua-duanya pada awal dan akhir paragraf. Dan ada pula ide pokok yang terletak di tengah-tengah paragraf. Perhatikan contoh paragraf berikut, yaitu tentang pantai menganti. Kalimat pertama menyatakan bahwa pantai menganti memiliki panorama yang sangat indah. Kalimat-kalimat berikutnya hanya menjelaskan mengapa pantai tersebut disebut indah. Dengan demikian, kalimat pertama merupakan ide pokok paragraf. Selanjutnya, kita membahas ide pendukung. Ide pendukung adalah informasi yang menjelaskan, memperkuat, atau memperinci ide pokok. Ide pendukung membuat pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang sedang dijelaskan. Pada contoh sebelumnya, ada kata atau kalimat hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan angin yang sejuk merupakan ide pendukung karena semuanya menjelaskan keindahan pantai menganti. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok dan ide pendukung?
Langkah pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat yang paling umum. Ketiga, tentukan inti pembahasan paragraf tersebut. Keempat, cari kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Terakhir, pisahkan mana yang merupakan ide pokok dan mana yang merupakan ide pendukung. Agar lebih mudah, kalian cukup bertanya pada diri sendiri. Paragraf ini sebenarnya membahas apa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut biasanya adalah ide pokok. Mari kita menganalisis sebuah paragraf. Paragraf ini membahas tentang perpustakaan sekolah. Kalimat pertama menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat nyaman digunakan untuk belajar. Kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan alasan mengapa perpustakaan tersebut nyaman, yaitu karena ruangan bersih, koleksi buku lengkap, suasana sejuk, dan membuat siswa betah belajar. Jadi, ide pokoknya adalah perpustakaan sekolah sangat nyaman digunakan untuk belajar. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan ide pendukung. Sekarang saatnya kalian berlatih. Bacalah paragraf tentang kebun sekolah dengan seksama. Diskusikan bersama teman kelompok kalian. Tentukan satu ide pokok yang menjadi inti pembahasan. Kemudian, tuliskan 3 ide pendukung yang menjelaskan ide pokok tersebut. Gunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, mari kita menguji pemahaman kalian. Jawablah soal evaluasi yang tersedia. Baca setiap pertanyaan dengan teliti sebelum memilih jawaban. Ingat, ide pokok merupakan gagasan utama dalam paragraf. Sedangkan ide pendukung berfungsi memberikan penjelasan atau rincian. Semoga kalian dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Hari ini kita telah mempelajari bahwa ide pokok merupakan inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Sementara itu, ide pendukung berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan memperinci ide pokok sehingga informasi menjadi lebih lengkap. Untuk menemukan ide pokok, kita perlu memahami isi paragraf secara keseluruhan. Kemudian, mencari kalimat yang menjadi inti pembahasan. Semakin sering kalian membaca berbagai jenis teks, semakin mudah pula kalian menemukan ide pokok dan memahami isi bacaan. Coba renungkan kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Bagian mana yang masih perlu kalian pelajari lebih lanjut. Teruslah berlatih agar kemampuan membaca kalian semakin baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.